Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu, salam Nusantara. Bertemu kembali bersama kami, Cah Bejo YouTube channel. Saluran yang membahas tentang sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Para Ndoro dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini masih bersama kami. Kita di senja seperti biasa akan bertukar informasi, berbincang ringan seputar tentunya masih burung kesayangan kita, yaitu burung perkutut. Para Ndoro, pernahkah dalam benak para Ndoro setelah sekian lamanya memelihara burung perkutut sebagai burung kesayangan, ataupun juga bagi para pemula yang baru saja membeli, memelihara, atau merawat burung perkutut? Nah, ada hal unik sebenarnya apabila kita mencermati atau kita mendalami seputar tentang burung perkutut. Dibandingkan dengan burung-burung yang lain, burung perkutut memiliki satu keistimewaan yang sangat tidak mungkin dimiliki oleh burung peliharaan lainnya, yaitu dengan adanya burung perkutut sebagai salah satu binatang peliharaan atau binatang yang digemari, maka burung ini atau perkutut ini mampu membuat atau mampu merubah peta persebaran atau mampu merubah peta perburungan. Gimana ya? Maksud saya gini, dengan adanya burung perkutut ini sebagai, ya mudahnya gini aja, burung perkutut ini mampu membuat penggemarnya itu tidak melulu memiliki satu sudut pandang terhadap burung. Nah, sudah secara mudahnya gini, kalau burung yang lain itu kan hanya mampu membuat penggemarnya itu terdiri dari satu jenis atau satu kelompok orang saja. Maksudnya ya hanya menyukai peliharaan, ya hanya dari segi suara, ya udah suara burung itu saja. Jadi orang-orangnya ya tersusun atau terdiri dari orang-orang yang menyukai burung itu dari suaranya, ya udah suaranya saja, tidak ada yang lain. Nah, jadi walaupun jumlahnya orang mau jutaan, itu ya orang yang menggemari atau menyukai burung itu ya hanya suka karena memang burung itu kicauannya bagus, gitu aja kan. Nah, ini berbeda dengan burung perkutut. Maksud saya, kalau dengan adanya burung perkutut sebagai binatang peliharaan, maka orang yang menggemari burung perkutut itu dapat dibedakan menjadi jenis-jenis tertentu. Nah, maksud saya seperti itu, Ndoro. Nah, sebagai contoh mudahnya gini, burung perkutut itu ketika ada penyebutan burung perkutut, maka ada minimal paling sedikit itu para penggemarnya itu dikelompokkan menjadi, nah ini tiga golongan atau tiga jenis orang yang menggemari burung perkutut. Nah, nanti kita bahas lebih detail. Nah, tapi sebelum dilanjut, hati-hati ya, setelah Anda semua menyaksikan channel ini, bersiap-siap Anda akan terkontaminasi, Anda akan tertular sebuah wabah, yaitu mencintai dan melestarikan budaya perkutut. Nah, hal yang fatal nanti ada setelah melihat tayangan ini, langsung Anda ingin beli dan memiliki burung perkutut, dan itu yang kami harapkan. Next, saya lanjutkan. Jadi tadi kita pada pembahasan kan ada tiga jenis atau tiga orang, tiga golongan. Nanti Anda masuk di golongan yang mana terserah. Yang pertama itu adalah sekelompok orang atau para penghobi burung perkutut itu dilihat dari
jelas manggungnya. Nah, apapun itu yang penting dilihat dari manggungnya, entah itu manggungnya keras, manggungnya lembut, manggungnya ya baik itu mau perkutut lokal maupun perkutut Bangkok. Ini yang pertama biasanya orang dilihat dari suara manggungnya, entah itu mau ketukan, tempo dan sebagainya, pokoknya yang penting suara. Nah ini ya, ini ada satu golongan orang-orang atau para penghobi yang melihat burung perkutut ini itu dari manggungnya atau dari suaranya. Nah, sehingga muncullah kelompok orang-orang yang menggemari burung perkutut itu dari anggungan atau suaranya. Nah, kalau ini kan lumrah, pada burung lain pun seperti itu kan. Misalnya pada burung kicau A, ini ya jelas kicau sama dengan ada yang mengatakan suara kicau. Kalau pada perkutut berarti manggungnya. Nah, ini berarti dilihat dari suara. Ya, yang golongan kedua adalah golongan mereka atau penghobi burung perkutut yang memposisikan dirinya sebagai penghayat katuranggan. Nah, ini tidak bakal ditemukan pada burung yang lain. Nah, ini istimewanya di situ. Yang pertama tadi sebagai suara, yang kedua ini golongan penghobi atau orang-orang yang mensukai atau memperdalam ya tentang katuranggan atau budaya filosofi yang disematkan pada burung perkutut. Nah, kalau yang ini berarti kan mereka lebih konsentrasi atau fokusnya terhadap katurangganya, yaitu katuranggan apa, itu banyak sekali jenisnya yang bertujuan untuk mendalami kemudian diterapkan dalam falsafah kehidupan sehari-hari. Setelah memahami burung itu, oh berarti burung jenis ini berkaturanggan X misalnya, kemudian ia dalami, kemudian ia hayati, akhirnya dapat memberikan dampak perubahan perilaku misalnya seperti itu. Nah, itu golongan jenis kedua. Nah, ini yang golongan jenis ketiga, yaitu adalah orang yang mempercayai kedua-duanya atau hobi, ya hobi manggung, ya hobi katuranggan. Nah, ini jelas berarti kan orang ini juga suka dengan manggungnya dan tertarik dengan katuranggannya, yaitu yoni atau filosofi ciri mati atau ciri khusus yang dimiliki oleh burung perkutut dan tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Nah, sehingga jelas fakta atau ini tidak mungkin itu ada pada burung selain perkutut kok dapat menjadikan para penghobinya itu jenisnya macam-macam. Nah, bahkan untuk yang burung perkutut berkaturanggan itu nanti ada dibedakan lagi itu menjadi dua jenis golongan, yaitu yang pertama adalah golongan yang benar-benar fanatik terhadap burung perkutut berkaturanggan. Nah, ini golongan ini yang benar-benar sangat mencintai, pokoknya katuranggan X itu lebih baik, bisa untuk mendatangkan ini, bisa untuk membawa hoki dan sebagainya. Itu adalah golongan yang pertama, yaitu benar-benar mempercayai adanya katuranggan. Kemudian yang kedua adalah golongan atau para penghobi yang percaya terhadap katuranggan tapi biasa-biasa saja, memeliharanya hanya sebagai unsur kebudayaan, tidak mengkaitkan ini dengan keberuntungan, tidak mengkaitkan ini dengan mitos dan sebagainya, tidak, hanya memandang katuranggan itu sebagai buah kebudayaan atau bahkan itu sebagai ya ada ciri mati, ada ciri khusus, itu berarti berkaitan dengan ilmiahnya, rasionalnya ilmu genetika kalau dalam biologi. Nah, memang keturunannya seperti itu, nanti indukannya seperti apa, anaknya juga keturunannya seperti itu. Lah, kok tidak dimiliki oleh semua burung perkutut, hanya burung tertentu, perkutut tertentu yang memiliki ciri mati. Lah, itu yang namanya nanti dalam ilmu genetika lebih dijelaskan yang namanya ada mungkin rekayasa secara alamiah, mungkin ada mutasi pada burung tersebut. Nah, itu lebih dalamnya nanti ke sana. Nah, itu golongan orang yang kedua. Ada juga golongan orang yang ya percaya, tidak percaya, terkadang oh iya kok seperti itu ya, nyatanya juga kalau memelihara burung perkutut tertentu misalnya berkaturanggan, misalnya saja banyu mili, itu kok saya mendapatkan seperti suasananya itu seneng, tenang, kalau memandang itu saya kok oh misalnya perkutut banyu mili itu apa ya, filosofinya
rezekinya mengalir. Wah, saya jadi tambah semangat ini. Karena kalau dilihat juga bentuknya bagus ya, tidak dimiliki oleh burung perkutut yang lain. Dadanya membelah, seperti ada belahan retakan hingga ke duburnya. Nah, itu ada itu yang seperti itu. Nah, dan itu hanya ada pada burung perkutut, tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Sekali lagi mohon maaf, ini memang 3 jenis golongan itu, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ada atau menghobi, menyukai burung perkutut. Nah, bukan pada binatang lain atau burung kicau misalnya. Kalau yang lain kan hanya kicauan saja. Kalau pada perkutut komplit, lengkap, kap. Nah, di sini Cap Bejo YouTube channel hadir bukan hanya untuk sekedar membahas itu ada mitos, itu syirik dan sebagainya. Tunggu dulu. Kita jangan hanya terpaku dan terpancing pada ini sebuah syirik, ini menduakan Sang Pencipta. Bukan. Sekali lagi, Cap Bejo hadir untuk membahas dari sisi kebudayaan. Budayanya itu ada dan manfaatnya itu ada. Masalah art itu kita terlalu mempercayai, kami menyarankan janganlah. Cap Bejo selalu menyarankan, bahkan menghimbau agar kita tetap masalah kepercayaan, masalah keyakinan itu adalah urusan pribadi panjenengan semua para ndoro untuk tetap meyakini kepercayaan masing-masing. Sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung, namun ya lain orang kan selain penafsiran. Apakah harus dipaksakan? Kan tidak. Justru pada titik ini, dengan kita berbincang, dengan kita berdiskusi tentang burung perkutut, kita akan bertambah wawasan, kita akan bertambah ilmu, tentunya ilmu yang berkaitan dengan kebudayaan burung perkutut. Sekali lagi, dan ini sebagai statement dari kami Cap Bejo YouTube channel, tidak ada maksud untuk mendewakan atau menduakan, apalagi mempercayai hal-hal yang sifatnya itu langsung terhadap katanya itu tidak. Kepercayaan, keyakinan, keimanan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kepada Sang Pencipta, Sang Khalik yang menciptakan si burung perkutut. Lawung burung perkutut itu diciptakan kok, masa kita menyembah-nyembah pada ciptaannya? Kan tidak. Nah, jadi kami hanya menyampaikan kebudayaan yang harus kita jaga. Karena berdasarkan apa yang kami terima, Cap Bejo terima informasi dari para senior, dari browsing, dari informasi banyak kalangan para sesepuh, itu memang mengapa kok sampai adanya nama-nama dalam primbon burung perkutut, tujuan utamanya adalah sebagai piweling atau pengingat kepada umat manusia bahwa ajaran leluhur itu telah disematkan bukan hanya pada kitab, bukan hanya pada buku, tapi juga pada kehidupan yang kita lihat misalnya dari burung-burung perkutut yang memiliki nama-nama katuranggan. Nah, itulah tadi 3 hal unik yang dimiliki oleh burung perkutut sehingga menyebabkan para penggemarnya itu bukan terpecah ya, tapi dapat dikelompokkan atau digolongkan terhadap hobinya itu tentang perkutut yang jenis apa atau dari segi apa. Dari kami menjelang senja, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bincang ringan, sharing, dan ya kelakar guyonan itu biasalah, nggak usah dianggap serius. Namun pada intinya ilmunya kita dapat, manfaatnya kita terima, dan santai saja menghadapi kehidupan. Tidak perlu ngoyo istilahnya, yang penting kita nikmati, dan tentunya rasa syukur harus tetap terpatri di dalam dada. Dari kami, saya kira cukup sampai di sini. Nah, jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini bersiap-siap untuk terkontaminasi membeli burung perkutut. Ya, tentunya untuk menjadi burung peliharaan kukilo kelakanan. Kalau ada sumur di ladang, tentu boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita berbincang-bincang tentang burung perkutut lagi. Kebudayaan dan sejarah Nusantara tak akan ada habisnya. Dan jangan sampai habis, harus kita lestarikan dari generasi ke generasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara. Santi, santi, santi.